Seringkah kamu merasa terjebak dalam situasi sulit hanya karena sulit bilang tidak? Kadang kita terlalu memikirkan perasaan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Pertama, kenali kebutuhan. Pertama, kita perlu mengenali kebutuhan diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan dan butuhkan dalam hidup ini? Terkadang kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain sampai lupa untuk mendengarkan diri sendiri. Mungkin kita merasa terpaksa untuk membantu saat seharusnya kita butuh waktu untuk diri sendiri. Menghabiskan waktu untuk merenung dan memahami prioritas kita akan membantu menetapkan batasan yang lebih baik saat berhadapan dengan permintaan orang lain. Merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan langkah penting agar bisa memberi yang terbaik pada orang lain. Dengan mengenali kebutuhan kita menjadi lebih mampu menilai situasi dan memberi respons yang tepat. Ini akan membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat, terutama dengan diri sendiri. Sangat penting untuk memberikan ruang bagi diri kita agar dapat mengeksplorasi apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup, supaya tidak terjebak dalam rutinitas yang membuat kita merasa terbebani. Kedua, tentukan batasan. Kedua, penting untuk menetapkan batasan yang jelas. Apa yang kita siap terima dan apa yang tidak? Menetapkan batasan bukan berarti kita tidak peduli, tetapi justru menjaga keseimbangan dalam hidup. Saat kita tahu apa yang kita bisa dan tidak bisa lakukan, kita menjadi lebih percaya diri ketika harus mengungkapkan ketidaksetujuan. Misalnya, jika kamu merasa terlalu banyak tugas dari teman atau kerjaan, kamu bisa bilang dengan tegas apa yang bisa kamu kerjakan dan apa yang tidak bisa kamu terima. Ini bukan hanya tentang menjelaskan apa yang tidak bisa kita lakukan, tetapi juga tentang menghargai waktu dan energi kita sendiri. Dengan batasan yang jelas, hubungan dengan orang lain pun bisa lebih sehat. Ini juga memungkinkan kita untuk bersikap lebih asertif tanpa merasa bersalah, karena kita telah mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan secara transparan. Ingat, menetapkan batasan adalah bagian penting dari menghormati diri sendiri dan orang lain, sehingga bisa saling menghargai. Ketiga, komunikasi yang jelas. Ketiga, komunikasi yang jelas adalah kunci. Ketika kita bilang tidak, sampaikan dengan tegas dan langsung, tanpa menyimpan kebohongan atau mengakalinya. Misalnya, katakan, "Maaf, saya tidak bisa membantu saat ini," tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak. Semakin jelas kita mengkomunikasikan penolakan, semakin mudah orang lain menerima keputusan kita. Kita sering merasa bersalah atau harus memberi banyak alasan, padahal kejujuran yang sederhana sudah cukup. Ini membantu mengurangi beban psikologis kita ketika harus menolak permintaan, dan juga mencegah miskomunikasi yang justru bisa menambah kompleksitas situasi. Dengan berbicara secara langsung dan transparan, kita juga menunjukkan rasa hormat terhadap waktu dan perasaan orang lain. Ingat, komunikasi yang baik tidak hanya membantu kita, tetapi juga membuat orang lain merasa dihargai dalam proses interaksi kita. Keempat, berlatih bilang tidak. Keempat, berlatih bilang tidak. Seperti keterampilan lainnya, semakin sering kita berlatih, semakin mudah. Coba mulai dengan situasi yang kecil. Misalnya, jika ada teman yang minta bantuan dan kamu tidak mau, katakan tidak. Dengan latihan, kamu akan semakin terbiasa dengan situasi ini. Kamu juga bisa melakukan latihan di depan cermin atau dengan orang terdekat yang bisa mendukungmu. Pertama kali mungkin terasa sulit, tapi seiring waktu, kamu akan merasa lebih nyaman. Latihan ini bisa berupa simulasi percakapan yang membantu membangun keberanian untuk berbicara. Cobalah untuk mengidentifikasi berbagai situasi di mana kamu merasa tidak nyaman dengan permintaan yang datang. Ketika kamu berani untuk bilang tidak pada hal-hal yang tidak sesuai, kamu sebenarnya sedang menjelaskan pada dirimu sendiri betapa pentingnya menjaga kesejahteraan. Ingat, setiap kali kamu bilang tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu, kamu mengatakan ya pada diri sendiri dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraanmu. Hal ini penting untuk membangun rasa percaya diri yang kuat dan menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kelima,
Jangan terlalu memikirkan reaksi. Kelima, jangan terlalu memikirkan reaksi orang lain. Saat kita takut menyakiti perasaan orang lain, kita seringkali mengabaikan perasaan kita sendiri. Ingat, orang-orang terdekatmu sejatinya ingin yang terbaik untukmu. Jika mereka nuansanya positif, mereka pasti akan memahami keputusanmu. Jika mereka tidak mendukungmu, itu adalah tantangan bagi mereka untuk menghargai pilihanmu. Mengedepankan diri sendiri akan menguatkanmu untuk tidak merasa bersalah saat menolak permintaan. Fokus pada bagaimana keputusanmu mendukung kebahagiaan dan tujuan pribadi, bukan pada respons orang lain. Seringkali kita terlalu khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang lain, padahal yang terpenting adalah bagaimana keputusan yang kita ambil itu sejalan dengan nilai dan tujuan hidup kita sendiri. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk tetap tegas dan percaya diri dalam keputusan kita, tanpa merasa terganggu oleh opini orang lain. Pada akhirnya, menjaga diri sendiri menjadi prioritas yang tidak bisa dilanggar jika kita ingin hidup dengan lebih baik. Keenam, ingat tujuan diri sendiri. Akhirnya, ingat tujuan diri sendiri. Ketika kamu merasa tertekan untuk bilang tidak, ingat kembali apa yang ingin kamu capai di dalam hidup. Apakah itu karir, pendidikan, atau relasi yang lebih baik? Fokus pada tujuanmu akan membantu memperjelas kenapa kamu harus menetapkan batasan. Setiap keputusan yang diambil seharusnya menjadi langkah maju menuju cita-cita. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung arah hidupmu. Jika kamu tahu kemana ingin pergi, segala gangguan akan terasa lebih mudah ditangani. Jangan biarkan permintaan dari orang lain membuatmu melupakan apa yang benar-benar kamu inginkan. Berani bilang tidak adalah bagian dari perjalanan menuju tujuanmu, dan akan membantu kamu tetap pada jalur yang benar. Dengan demikian, kamu akan merasa lebih lega dan terkendali dalam hidupmu. Yuk, belajar lebih banyak di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.